Halo, bertemu lagi dengan aku, Shu Tarot Trader. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Aquarius di bulan September 2020 terkait keuangan atau finansialnya ya. Oke, seperti biasa sebelum aku mulai, aku mau beritahu bahwa readingan aku ini energinya kolektif ya, yang artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku baca. Dan energi juga bisa kebolak-balik ya, itu yang biasa disebut vice versa. So, misalnya kalau ini nggak resonate atau nggak cocok untuk kamu, nggak perlu baper atau marah ya, karena tiap orang memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Dan saya tidak mungkin baca kalian satu persatu. Ya, saya hanya baca dari energi secara kolektif ya, yang paling besar. Oke, itu aja Aquarius. Apabila kamu ingin reading secara akurat 100%, kalian bisa personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di description box bawah ya. Oke, aku mulai Aquarius. Oke, aku doa dulu ya. Oke, aku mulai shuffle. Ini kalau bisa kalian ikut reading ini dari awal sampai akhir ya. Terutama ketika aku shuffle kartunya, biar kalian bisa titip energi kalian di kartu saya ya, biar hasilnya juga resonate, nggak kacau ya. Oke, gitu aja Aquarius. Aquarius, Oktober 2020, financial, career, keuangan. Aquarius, Oktober. Financial, keuangan, Aquarius. Finansial, keuangan, Aquarius. Oke, 10 kartu. Keluar 1. Seven of Cups. Kelihatannya kamu sedang bermimpi. Knight of Swords. Eight of Pentacles. Kamu punya impian, ya. Ada King of Wands. Ada The Star. Ada The Devil. Oh. Ada King of Swords. Queen of Swords. King of Swords. Oh my goodness. Four of Cups. Satu lagi. Oke. Page of Wands. Bottom the Death-nya ada The Magician, ada Eight of Cups, Three of Wands, The Sun. Oke, aku lihat dulu ya energinya ya. Aquarius, finansial, keuangan. Oke Aquarius. Kalau aku lihat sih, kamu ini memiliki mimpi. Ya, mimpi ingin yang kamu capai. Mimpi ingin yang kamu raih saat ini. Ya. Dan memang kecenderungannya kalau untuk saat ini hasilnya belum signifikan. Ibarat itu hasilnya belum sesuai apa yang kamu harapkan. Ya. Jadi sebenarnya sih apapun yang terjadi, apapun yang sedang kamu kerjakan, itu prosesnya. Ya. Dan memang untuk mencapai tujuan tersebut, untuk mencapai hasil yang kamu inginkan, itu semua butuh proses. Dan ingat, tidak ada yang instan. Kalau mau instan, caranya juga tidak baik ya. Kalau mau hasil yang bagus, hasil yang oke, dan hal itu baik, pakai cara yang baik. Dengan cara apa? Kerja keras. Ya. Tapi aku kerja keras, kenapa hasilnya tidak signifikan? Kenapa selalu gagal kembali? Nah, ini dia. Aku agak kasih tahu buat kamu ya, nanti bagian belakangnya aja. Cuma untuk awalnya aku bilang, apapun yang sedang kamu kerjakan saat ini, itulah prosesnya. Hadapi semua apapun itu dengan cara yang baik. Aku cuma khawatir aja, takutnya kamu untuk mencapai tujuan tertentu,
kamu terseret mungkin oleh teman-teman atau oleh orang-orang sekitar yang pakai cara-cara yang tidak baik ya. You know lah, kamu paham lah maksud saya apa. Dan di sini memang impian kamu itu ya ingin memiliki rumah, ya, ingin memiliki uang yang banyak ya. Itu memang impian semua orang. Dan keinginan kamu ini cukup kuat, ya, bukan persoalan keuangan aja. Ibarat kamu juga memikirkan cinta ya. Kalau kamu yang seperti ini, begini, gimana cinta mau datang? Gimana kamu bisa menafkahi anak orang? Misalnya kalau kamu ini seorang maskulin, atau mungkin gimana kamu bisa menjadi wanita yang karir kalau usaha atau pekerjaan yang kamu kerjakan ya begini-begini aja, hasilnya tidak ada. Ya, jadi aku lihat memang kamu memiliki keinginan atau impian yang sangat ingin kamu capai, yang kamu raih, tapi ingin hal tersebut menjadi kenyataan. Tapi untuk saat ini kamu hanya bisa bermimpi, ya. Setelah kamu melewati proses naik offshore, itu tidak semudah apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu bayangkan, itu tidak mudah. Ternyata untuk mencapai hasil proses tersebut itu tuh ternyata sulit. Banyak banget halangan-halangan di depan. Ibarat itu kalau bisa penggambarannya itu seperti kerikil batu ya. Dan tantangannya tersebut ya ibarat merupakan ujian yang sangat sulit untuk kamu lewati. Ya, kalau itu bukan tantangan, bukan ujian, masa kita enak banget ya untuk mencapai hal tersebut dengan cara yang mudah. Kalau gitu enak dong, semua orang sama rata kaya raya, ya. Kalau saran dari aku ya, kamu nikmati aja prosesnya. Ibarat kita mencapai apapun itu nggak ada yang instan. Ingat ya, semua butuh proses, tidak ada yang mudah. Coba kamu lihat dokter spesialis, ibarat nih yang sekarang yang hebat, misalnya siapa nih, dokter A, ini contohnya aja, dia bisa menjadi dokter spesialis seperti ini gimana? Karena dia belajar, karena dia kerja keras, belajar tiada hentinya untuk mencapai impian yang ingin dia raih. Coba kalau dia malas belajar, ogah-ogahan, bisa nggak dia jadi dokter spesialis seperti sekarang, dokter hebat seperti sekarang? Enggak kan? Nah itu sama seperti kamu penggambarannya. Bila kamu ingin mencapai impian tersebut, kamu harus nikmati prosesnya. Ya kamu harus semangat. Jangan karena hal ini kamu jadi patah arang ya, menjadi putus semangatnya. Terkadang memang kalau saya lihat orang ya, ketika dihadapi persoalan tersebut, terkadang tuh namanya orang-orang tuh ya kayak yang aku tuh udah berusaha tapi tuh gimana gitu loh hasilnya ya. Misalnya ya, contohnya gaji kamu 5 juta. Ya tapi ya dengan biaya kehidupan sekarang memang ya saya akui ya, dengan gaji 5 juta aja kadang tidak cukup ya. Apalagi bagi karyawan atau orang-orang yang saya lihat seperti teman saya ya yang ngekos ya. Misalnya ngekos ya, taruhlah 1 juta, taruhlah 1 juta. Makan misalnya habis 1 juta. Ya. Bayar listrik, bayar air. Ya. Oke, kalau ngekos kadang-kadang nggak bayar air ya, paling kita hanya bayar listrik, token listrik, seperti itu yang sekarang. Belum bayar ini, belum bayar itu, dan kebutuhan yang lain. Memang hal segitu, uang segitu memang tidak cukup. Nah, kamu mungkin punya impian, pingin gaji, misalnya taruhlah 10 juta, naik 5 juta, ya, tapi kenapa untuk mencapai hal tersebut tuh kamu ngerasa tuh kayak yang sulit. Nah, mungkin bagi kamu juga yang punya usaha, pingin omset misalnya sekian, tapi kok nggak signifikan ya, nggak sesuai apa yang kamu harapkan. Jadi kayaknya tuh kayak jatuh lagi, bertubi-tubi, malah kadang-kadang rugi. Nah, itulah proses yang harus kamu hadapi. Memang itu nggak ada yang instan. Ya kamunya gimana kamunya aja, mau semangat, maju, apa mundur. Kalau kamu mundur, ya nggak bakal jadi, blank gitu aja, nggak ada hasilnya. Tapi kalau kamu terus semangat, meskipun kamu jatuh tapi kamu bangkit lagi, itu bisa tercapai ya. Ingat ya, untuk mencapai tujuan tertentu itu nggak ada yang instan. Kamu harus semangat ya. Saya lihat kamu sebenarnya punya power kok, power
kerja keras dan kamu juga cukup memiliki kepercayaan diri ya. Sebenarnya kamu tuh orangnya ulet loh, ulet dan gigih. Egg of Pentacles. Kamu tuh orangnya ulet. Ya, ibarat ini dari botol-botol ini ibarat tuh penggambarannya kamu ketika kamu dihadapkan masalah atau misalnya tumpukan pekerjaan, kamu mau mengerjakannya secara bergantian. Maksudnya ibarat itu apapun yang kamu kerjakan selesailah, tidak mau menunda-nunda. Kamu sebenarnya itu orangnya ulet. Ya, kamu juga orangnya gigih, mau belajar. Cuman memang saya lihat ini ada negatifnya bagi kamu Aquarius ya, terutama orang-orang sekitar kamu ya, yang tidak baik sama kamu. Kamu harus ingat itu. Dan di sini ada The Star. The Star itu menandakannya sebenarnya cukup baik si kartunya. Cuman karena sampingnya ada The Devil, hal ini kadang-kadang malah jadi kurang baik. Apalagi ada The Magician bottom of the deck-nya di sini. Eight of Cups. Of Wands, syukurlah kamu masih bisa ketolong. Jadi ini yang mau aku bilang di awal ya. Jadi sebenarnya tuh ada suatu hal atau mungkin ada orang-orang di sekitar kamu atau mungkin dia teman baik kamu atau ada seseorang di sini yang ingin menawarkan sesuatu ke kamu. Kayak sebuah kerjasama ya. Saya ngelihatnya lebih ke arah situ. Tapi kerjasamanya itu dalam konteks itu yang kurang baik ngajaknya. Jadi kamu mungkin diimbing-imbingin nanti kamu dapat uang banyak, coba ikut ini dong gitu, coba ikut investasi dong. Hati-hati kalian ya, jangan sampai ketipu hal-hal kayak gitu. Aku lihat banyak sekali teman-teman aku ikut investasi tuh nggak jelas ya, malah uangnya kadang-kadang ada yang hilang 100 juta 50 juta. Jangan seperti itu. Misalnya oke, kalau investasi kayak gitu atau akun-akun bodong kayak gitu, tahu nggak, yang ilegal, mereka tuh cuma menarik perhatian di awal, tapi kalau udah kesananya ya hilang gitu aja. Kayak gini misalnya, kamu naruh duit misalnya 100 juta, katanya dibilangin nanti untungnya 50 juta per bulan. Mana ada, pikir aja pakai logika. Di bank aja bunganya nggak segitu, pikir aja pakai logika. Dan dia ketarik, oke, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 5 bulan loh. Itu berjalan dengan sukses sampai dia nambahin uangnya jadi 500 juta itu teman saya ya. Ketika udah mencapai 500 juta, dapat 2 bulan kemudian ibarat udah cair itu bunganya. Tiba-tiba uangnya hilang semuanya. Yang bunga-bunganya pun dia taruh lagi di situ. Gila nggak? Percaya dengan hal seperti itu. Makanya aku ngelihat di sini kamu ya Aquarius, ada seseorang yang ngajakin kamu kepada hal-hal yang negatif ya, kayak seperti investasi bodong atau mungkin mereka ngajakin kamu korupsi di perusahaan. Jadi udah ngajakin hal-hal dalam konteks yang kurang benar. Ya sekarang aku lihat juga ada tuh investasi yang baru, apa sih tuh, aku nggak mau sebut deh namanya. Aduh, itu cuma narik di awal doang tapi belakangnya itu blank. Iya aku untung kak, tapi aku untung kok, buktinya aku dapat 6 juta sekarang setiap bulan. Iya sekarangnya aja, tapi ujung-ujungnya apakah bisa menjamin? Coba kamu pikir, di mana-mana kalau kita mau dapetin uang banyak, kita mau sukses, mau kaya raya, itu ada prosesnya, itu ada kerja kerasnya. Tidak ada kita onteng-onteng kaki kita dapat duit banyak cuma ngelakuin hal yang sepele. Coba kamu pikir, kayak saya sekarang nge-YouTube, apakah saya bisa mendapatkan klien kalau saya tiap hari tidak nge-YouTube, tidak buat video untuk kalian? Nggak mungkin kan? Jadi bisa aku beritahu, yang namanya kita mau dapetin uang yang banyak, kita mau sukses, mau kaya raya, itu semua butuh proses. Nggak ada yang instan, dan semua prosesnya itu harus melewati hal yang baik. Kecuali melewati jalur yang tidak baik, seperti korupsi, mengambil yang bukan milik kamu. Kamu mengikuti investasi bodong, sebenarnya itu uang cuma diputer-puter aja. Saya bilang kayak gini, so sorry ya, maaf banget apabila kalian kesindir atau gimana. Tapi saran dari aku, nggak semua ikutan, ibarat itu ikutan investasi bodong itu, nggak semua orang itu untung. Untungnya mungkin kamu ngeluarin duit nggak banyak, atau mungkin untungnya kamu udah ambil uang semua. Dan kedua, bisa aja mereka kehilangan duit. Mereka tuh perputaran gitu-gitu aja, ibarat yang ikut deh 1000 orang di investasi itu. Aplikasi-aplikasi nggak jelas. 500 diuntungkan, 500 dirugikan. Seperti itu perbedaannya. Kenapa? Karena uang kalian itu sebenarnya cuma diputer-puter aja.
Tapi yang terlalu gampang, ibarat itu udah keiming-iming dapat uang banyak ya. Makanya aku saranin kamu hati-hati, apalagi sekarang ini banyak banget penipuan. Aku sering banget lihat, aduh, yang Shopee aja ada penipuan loh, saya lihat orang-orang kena banyak. Hati-hati, makanya ada seseorang yang punya niatan gak baik untuk kamu, terutama orang terdekat kamu. Saya beritahu ya, sedekat apapun kamu dengan kalian, entah di saudara kandung kamu atau siapanya kamu, ingat, jangan mau percaya ikutan investasi yang gak jelas. Saya kasih tahu aja seperti ini, jangan sampai kamu jadi korban penipuan dan menyesal belakangan, ya. Dan di sini ada King of Swords dan Queen of Swords. Setelah orang tersebut mengajak kamu untuk hal yang gak baik ya, ibarat itu melewati jalur yang gak baik untuk mendapatkan uang yang cepat, akhirnya kamu tuh, aku ngelihat ya, kamu ada memikirkan ulang ya. Five of Cups, kamu sebenarnya kayak yang bingung, mikirin apakah ini baik, apakah ini enggak, apakah ini pantas atau tidak saya melewati hal seperti ini. Sebenarnya kamu sempat bingung dan dilema dan sempat terhasut untuk mengikuti hal yang tersebut ya. Dan di sini bottom of the deck-nya The Magician ya. Ada orang yang punya niatan nggak baik kepada kamu, yang ingin mencoba memanipulasi otak kamu. Jadi kamu harus hati-hati dengan orang-orang seperti ini. Gini loh, nyari duit itu susah. Nggak ada yang mudah, semua itu butuh proses dan kerja keras. Dan di sini King of Swords dan Queen of Swords, setelah kamu mendengar apa yang diucapkan oleh orang itu, akhirnya semakin lama kamu juga, meskipun kamu tertarik, akhirnya kamu sadar juga kok, kamu nggak mau ambil hal yang berisiko seperti itu ya, dan kamu akan meninggalkan dan tidak mau terlalu dekat dengan orang tersebut ya. Jadi ibarat ini di bulan Oktober ini kamu masih ketolong loh, tuh Eight of Cups, kamu meninggalkan dia, the devil, si orang jahat ini yang ngajak kamu ke hal yang tidak baik, akhirnya kamu meninggalkan dia ya. Page of Wands, ibarat kamu tidak mengambil. Three of Wands, karena kamu tahu apapun yang ingin kamu capai, apapun yang ingin kamu dapatkan, rezeki apapun itu semua itu butuh proses. Dan kamu sadar desan bahwa dia bukanlah teman yang baik, atau dia bukanlah sahabat yang baik. Dan akhirnya kamu bisa menjaga keuangan kamu, ibarat Four of Pentacles ya. Kayak kamu duduk di sini di peti ini ibarat penggamburan Pentacles, uang kamu bisa menjaga uang kamu dengan aman. Jadi aku ngelihat ini cukup bagus. Dan apabila kamu dengerin reading ini sampai selesai, apabila kamu terhasut dengan hal-hal yang gak baik, setidaknya kamu dengar readingan saya, akhirnya kamu nggak ngambil ya, nggak ngambil hal yang beresiko itu. Syukur-syukur kamu mau menerima masukan dari saya ya. Itu loh untuk kamu Aquarius. Jadi kamu harus ekstra hati-hati di bulan ini, di bulan Oktober ya. Oke, pesan angel untuk kamu Aquarius di bulan Oktober 2020, career or finansialnya Aquarius. Jujur aja loh, teman aku kehilangan 500 juta. Aduh, bener-bener ya, 500 juta loh. Nyari duit tuh segitu sulit. Oke, pesan dari angel ada 2. Oke, aku ambil satu aja ya. Goodbye to the old, hello to the new. You finished one part of your life, and now a new and even better part is beginning. Ucapkan selamat tinggal pada masa lalu kamu, dan ucapkan halo terhadap kehidupan kamu yang baru. Ya, ibarat ini penggambarannya usaha yang kamu rintis saat ini, itu semua itu butuh proses ya. Dan di sini ada kabar baik dari angel untuk kamu. Kamu akan menerima hal yang baik atau berkah yang baik yang datang ke kehidupan kamu, asal kamu mau berproses, asal kamu mau melewati jalur yang baik. Semua apapun yang kamu inginkan itu harus melewati proses yang baik, jalur yang baik. Jangan lewati jalur yang enggak ya, seperti pergi ke tempat-tempat yang enggak jelas seperti itu. Jangan seperti itu ya, apalagi korupsi, hal-hal yang investasi bodong, itu udah big no sekali. Jangan sayang, jangan seperti itu ya. Intinya angel mengatakan akan ada sesuatu yang kamu selesaikan, satu bagian dalam kehidupan kamu, dan nanti kamu akan mendapatkan sebuah hal yang baru yang merupakan hal tersebut itu adalah bagian yang baik
dalam kehidupan kamu. Intinya sih Angel menyarankan kamu untuk bersabar dan mau berproses dan mengikuti arahannya ya. Itu aja untuk kamu Aquarius, semoga resonate ya. Kalau resonate jangan lupa komen di bawah. Kalau nggak resonate ya berarti memang pesan ini bukan untuk kamu ya. Dan jangan lupa bantu like, share, dan subscribe channel aku. Bye.